Bareskrim Polri menetapkan Pendeta Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan penodaan agama. Satu barang bukti yang dijadikan acuan penetapan tersangka ialah konten YouTube Saifuddin. Ini kayak mereka ini memang sudah bersiap-siap untuk meninggalkan Indonesia pada awal Maret kalau nggak salah mereka. Ramadan menyebut penetapan Saifuddin sebagai tersangka berdasarkan keterangan 13 orang saksi. Sekarang muncul tokoh baru, Saifuddin Ibrahim, menistakan lebih berat daripada KC. Penyidik juga telah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut. Sebelumnya, Bareskrim Polri meningkatkan status kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim ke penyidikan. Saifuddin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim. Agus mengatakan Polri bisa melakukan upaya pendekatan FBI. Tentu penetapan tersangka terhadap saudara SI berdasarkan KUHP ya, di mana berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi maupun saksi ahli dan telah dilaksanakan gelar perkara, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup ya untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Ditambah Polri selama ini beberapa kali meminta bantuan FBI untuk mengungkap kasus penipuan yang melibatkan warga negara Indonesia, WNI, di Amerika. Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal, Bareskrim Polri menyatakan bahwa status perkara Saifuddin Ibrahim yang meminta agar 300 ayat Al-Quran dihapus sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Hal itu dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri. Dengan kata lain, penyidik menemukan dugaan unsur pidana di balik pernyataan Saifuddin Ibrahim. Dia ditetapkan tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta 300 ayat Al-Quran dihapus terancam hukuman pidana 6 tahun penjara seusai ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Ia menyatakan bahwa pasal tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana penistaan agama dan ujaran kebencian berdasarkan SARA. Selain itu, pasal itu berkaitan dengan dugaan penyebaran berita bohong alias hoaks. Lebih lanjut, Ramadan menyampaikan pihaknya masih berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mencari keberadaan tersangka yang diduga berada di Amerika Serikat. Penyidik terus berkoordinasi dengan beberapa kementerian, lembaga, dan instansi lain terkait keberadaan tersangka saat ini. Selanjutnya penyidik juga akan melakukan pemeriksaan kepada saksi dan ahli lainnya, serta melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum.